Salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Saragi, Fakultas Hukum semester 2 non reguler. Saya akan mereview ulang pertemuan kedua hukum pidana yang didoseni oleh Profesor Dr. Heni Nuriheni, SH.MH, dan diasisteni oleh Dr. M. Rendi Ariandi, SH.MH, mengenai tentang pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi yang bersifat umum, berlaku untuk keseluruhan lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1 ayat pasal 1 sampai pasal 103. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagian khusus mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai pasal 488 tentang kejahatan. Buku 3 pasal 489 sampai dengan 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana menurut waktu ataupun bahasa Belandanya locus temporis didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality, yang asasnya nullum delictum nulla poena sine previa legi penali. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana terkecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi 2 konsekuensi, yaitu pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana ataupun dihukum. Dilarang adanya penafsiran secara analogi. Dan yang kedua, konsekuensi yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Tidak boleh berlaku surat atau retroaktif. Yang kedua, menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Yang ketiga, sanksi pidana menurut paksaan atau duang. Sekian yang saya dapat review dalam pertemuan kedua ini. Sekian dan terima kasih.